Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk hadir di majelis ini, majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, sehingga tidak pulang nanti kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia yaitu rahmatnya kepada kita semua. Amin. Dan juga memberikan ampunannya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tema pada sore hari ini adalah tentang apa? Mengatasi atau solusi mengatasi kesulitan hidup. Sesuai dengan tema bahwa yang namanya manusia itu hidup di dunia itu, mau dia kondisinya apapun, latar belakangnya apapun, maka pastilah dia itu akan mengalami fase atau waktu di mana dia itu akan mengalami kesulitan yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Ya, setiap waktu tentunya setiap orang itu punya masalah. Setiap orang itu punya masalah. Ada orang ada orang sudah menikah gitu ya. Sudah nikah tapi nggak punya duit, masalah. Ada orang punya duit nggak nikah-nikah, masalah juga. Nggak ada yang kena ya. Ada juga sudah nikah, misal ini sudah nikah kok misalkan istrinya jelek, misalkan problem buat dia. Giliran istrinya cantik, ribet juga gitu. Karena takut nanti gangguannya banyak. Jadi memang semua di dalam hidup itu masalah. Yang sudah nikah kadang-kadang itu tadi, yang sudah nikah nanti ternyata belum dikaruniai putra, menjadi masalah buat dirinya. Dan lain sebagainya. Yang namanya persoalan hidup di dunia itu begitu banyaknya, sehingga tentunya kita perlu paham, perlu tahu bagaimana caranya kita mengatasi persoalan hidup. Jadi yang bicara di depan panjenengan semua ini juga sedang bermasalah, itu tenang saja. Sama dengan wajah-wajah yang ada di depan saya. Jadi sama kita itu. Tenang saja, kita sama kok itu. Kita punya masalah. Jadi setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing dan merasakan bahwa masalah yang dirasakannya adalah lebih berat dibandingkan orang lain. Mungkin Mas Taufik walaupun tiap hari kelihatannya hidupnya santai, bisa jadi punya masalah yang beliau sendiri merasakan kok masalah saya lebih berat daripada misalkan Mas Agung gitu. Padahal Mas Agung mungkin punya masalah yang dirasakannya seperti itu juga. Ini. Jadi setiap orang itu memang diberikan beban masalah sesuai dengan kemampuannya di dalam menghadapi masalah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang menyampaikan itu, bahwa yang namanya Allah memberikan persoalan, memberikan masalah, memberikan ujian, Allah itu senantiasa mengukur dengan kemampuannya. Jadi ada kalanya kemampuan kita di dalam menghadapi masalah levelnya 5, maka kita dikasih masalah level 5 oleh Allah. Bisa seperti itu. Atau kemampuan kita levelnya 5, Allah kasih masalah levelnya 8. Kira-kira sesuai apa tidak? Tidak. Sesuai apa tidak? Tidak. Tetap akan sesuai. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kita kenaikan level sampai level 8 untuk mampu menghadapi masalah tersebut. Jadi ada kalanya kita memang dinaikkan terus levelnya itu. Jadi jangan sampai di dalam hati kita itu kadang melihat orang lain yang hidupnya penuh masalah, lalu muncul di dalam hati kita, kadang-kadang kita ada suudzon. Ketika kita melihat seseorang itu kena masalah terus di dalam hidupnya, muncul suudzon. Alah, itu kayaknya kebanyakan maksiat itu. Muncul gak kadang-kadang seperti itu? Nggak boleh. Kita terhadap orang lain wajib
husnudon, bahwa yang terjadi kepada orang lain itu adalah ujian. Ini itu adalah ujian, bukan karena kebanyakan maksiat yang dilakukan orang itu, bukan. Lah kalau terhadap diri sendiri, yakinilah sesuatu yang menimpa diri kita adalah karena maksiat. Jangan dibalik ya. Kalau orang lain husnudon, bahwa itu adalah ujian. Ujian karena Allah ingin meningkatkan derajatnya. Sementara kalau kita harus meyakini ini peringatan sebab kita maksiatnya banyak. Bisa dipahami apa tidak ini? Bisa. Harus seperti itu. Maka kita nggak usah nilai-nilai apa yang terjadi terhadap orang lain. Kadang-kadang kita gatel kepingin ngomong orang lain. Orang kena musibah misalkan kecelakaan tabrakan. Nah, lalu kita ungkit-ungkit. Wah itu kan gara-gara kemarin saya mau ngutang, nggak boleh itu. Nah, orangnya pelit makanya oleh Allah akhirnya dipaksa keluar duitnya. Akhirnya kecelakaan. Bukan, kita nggak boleh kita itu di dalam kehidupan ini kita itu berprasangka buruk terhadap orang lain. Ini. Nah, lalu saya ingin ceritakan sedikit ini. Dulu pernah suatu ketika Rasulullah di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berzikir, duduk-duduk di masjid sambil berzikir. Sahabat Umar. Lalu tiba-tiba keluar sahabat yang lain, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lari-lari kecil pergi ke masjid. Masuk masjid, kemudian ketemu dengan Sayyidina Umar, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dijawab kemudian oleh Sayyidina Umar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena memang salam yang sempurna begitu. Seharusnya seorang muslim ngasih salam sebaiknya sempurnakan. Ini ya, jadi dicontohkan oleh para sahabat juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengucapkan salam itu penuh. Ini. Lalu kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, ada apa ini? Kok tadi saya lihat lari-lari pergi ke masjid? Nah, dijawab ternyata oleh Sayyidina Abu Bakar, ini saya di rumah itu rasanya panas. Hawanya memang panas waktu itu. Sedang musimnya musim panas. Di dalam rumah panas. Perut lapar. Nggak ada yang dimakan. Ya sudah. Daripada saya kepanasan lapar di rumah, mending saya kelaparan panas di masjid, saya dapat pahala. Maka akhirnya kemudian Abu Bakar bertanya kepada sahabatnya Umar bin Khattab, lah kamu di sini ngapain? Nah, sama. Saya juga ke sini itu karena di rumah panas sama lapar, lah nggak ada yang dimakan, ya sudah saya pergi ke masjid aja. Zikir-zikir di masjid. Ya sudah, akhirnya yang masing-masing zikir masing-masing. Tidak begitu lama, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buka pintu dari rumahnya. Kan rumahnya itu hanya para sahabat dan Rasul itu hanya sekitar masjid saja. Itu dekat itu. Apalagi Rasul buka jendela itu langsung dalam masjid itu. Itu. Jadi bukan jauh banget itu, bukan. Ini. Nah, begitu keluar Rasulullah itu keluar dari rumahnya itu, kemudian berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid. Ucapkan salam kepada dua sahabatnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada apakah gerangan ini engkau keluar ini ya Rasul? Ini di dalam panas. Nah, perut saya lapar, di dalam nggak ada yang dimakan. Jadi daripada di rumah, mending saya pergi ke masjid. Oh, sama semua ini. Itu juga sama ini. Abu Bakar juga sama, saya juga sama itu. Sama ini, kita sama semua ini. Ya sudah, akhirnya zikir semua. Zikir belum lama, kemudian tiba-tiba Rasulullah itu ngadep ke sahabatnya lagi. Gini, gimana kalau kita itu bukan sahabat Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu bilang sama Rasul, ya Rasul, gini, gimana kalau kita itu ke rumahnya ke rumahnya salah satu sahabat namanya siapa tadi? Saya lupa.
Al-Ansori itu siapa namanya? Nah, ke sahabat beliau itu, saya lupa namanya itu, Al-Ansori siapa? Enggak ada yang tahu di sini. Tadi ingat, tiba-tiba lupa. Nah, ini adalah salah satu sahabat yang kaya raya. Itu salah satu sahabat yang kaya raya. Gimana ya Rasul kalau kita ke rumahnya Al-Ansori saja itu? Karena kalau di sana dia kan orang paling kaya, mesti makan di sana enak-enak ini. Ke sana saja itu ya. Kalau sekarang kita ke rumah Pak Gofar atau ke rumah Pak Yogo itu misalkan. Gimana kalau kita ke sana saja itu? Kemudian Rasul, oh ya sudah, ayo kita ke sana saja. Maka bertiga berangkat, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama Sayyidina Umar bin Khattab bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat sampai ke rumah sahabat ini, kemudian ketuk pintu, kemudian dari dalam rumah itu yang istrinya sahabat Al-Ansori ini kemudian mengintip gitu. Begitu diintip dari dalam, ini Rasulullah ini yang datang gitu. Nah, maka langsung dibukakan pintu segera itu. Saking gembiranya kedatangan Rasulullah itu, gembira banget. Ayo Rasul, silahkan masuk, ini luar biasa berkahnya, luar biasa. Datang ke rumah kami, luar biasa berkahnya. Ini bertiga ini luar biasa. Ayo silahkan masuk ke rumah kami. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, suamimu di mana? Suami saya tadi ke pasar gini. Nah, belum pulang tapi sebentar lagi mau pulang. Apa jawabnya Rasul kemudian ketika dipersilahkan masuk? Rasulullah pun menyampaikan, haram bagi kami untuk masuk rumahmu sebelum mendapatkan izin dari suamimu. Ini kira-kira kalau istri-istri sekarang gimana ini? Suaminya pas pergi, kira-kira istrinya gimana ini? Nyusul pergi bisa, malah pergi juga bisa. Ini jadi tidak boleh. Ini ada pelajaran di dalamnya bahwa perempuan itu tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya tanpa seizin daripada suaminya, nggak boleh. Maka kalau kira-kira mau ada yang masuk, tanya dulu. Walaupun tapi sepupunya bagaimana? Nggak boleh. Walaupun itu sepupunya sendiri, karena sepupu itu boleh nikah gitu. Nah, nggak boleh, tetap tidak boleh sebelum mendapatkan izin dari suaminya. Nah, kemudian setelah menunggu gitu ya, setelah menunggu ketika Rasulullah bersama para sahabatnya ini, bersama Abu Bakar dan Umar ini mau pergi, ternyata datang sahabat Al-Ansori ini datang. Nah, datang kemudian melihat ada Rasul di depan rumahnya bersama dengan dua sahabat mulia, langsung gembiranya luar biasa. Masya Allah, ini berkah sekali mengunjungi rumah kami. Silahkan datang ke rumah, silahkan Abu Ayyub Al-Ansori, nah, itu namanya. Silahkan datang masuk ke rumah kami. Ada apa ini ya Rasul, kok bisa ada perkara apa ini kok sampai bertiga ini orang-orang mulia ini kok sampai ke tempat saya? Jadi memang luar biasa itu yang namanya penghormatan daripada Abu Ayyub Al-Ansori ini kepada Rasulullah dan para sahabat itu. Apalagi ini adalah sahabat-sahabat muqarrabin yang utama, yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking gembiranya. Nah ini Abu Bakar ini sama Umar ini terus terang saja gini, Abu Ayyub, kita itu lapar ini. Kita itu lapar, di rumah gak ada yang dimakan gitu. Jadi kita kesini, karena kalau kesini kan makannya enak-enak nih. Kamu kan orang paling kaya di sini itu. Maka akhirnya, silahkan mau makan apa itu. Mau makan apa sajalah itu. Ya sudah, langsung dengan gembiranya luar biasa. Tunggu sebentar di sini, langsung suruh masuk. Langsung ini Abu Ayyub Al-Ansori ini pergi ke kebunnya, milih pohon kurma terbaik, itu ditebang sepohon-pohonnya, dibawa masuk. Ini ya Rasul, kau pilih yang mana gitu. Lah kan terserah kamu ngasih yang mana, kok sampai pohon-pohonnya dibawa ke sini. Karena saya nggak tahu panjenengan itu suka yang mana ini. Jangan-jangan suka yang mengkal, yang setengah matang, atau yang matang ya, daripada bingung tak bawa sepohon-pohonnya itu. Saking menghormatinya tamu, luar biasa menghormati yang namanya ulama, yang namanya nabi, yang namanya sahabat, ini luar biasa menghormatinya. Maka sebenarnya itu cara penghormatan memang seperti itu. Makanya kalau kita itu kedatangan tamu, kira-kira datang tamu ulama ke rumah kita,
Maka kita itu juga harus seperti itu cara penyambutan yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu. Harus semangat, harus apa yang mampu kita keluarkan itu. Itu memang sunnahnya seperti itu. Ini dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini. Kalau sekarang kan kira-kira kadang-kadang kita kalah itu di dalam penyambutan itu. Kalau kira-kira yang datang itu kiai ya disambut tapi ya standar lah. Itu roti yang di kulkas itu daripada basi itu dikeluarkan itu. Ini biar dimakan Pak Kiai itu dikeluarkan itu. Loh begitu. Tapi kalau kira-kira kalau datang ke rumah kita bupati, kira-kira dikeluarkan seadanya di rumah atau diada-adakan kira-kira? Diada-adakan. Ini coba kalau beneran kira-kira diada-adakan apa enggak? Seadanya di topik apa? Lah kita itu kebolak-balik, kalau sama ulama kita seadanya keluarkan. Tapi kalau kepada pejabat misalkan, kepada mungkin artis misalkan, wah kita nggak ada, itu diada-adakan, betul apa tidak kira-kira? Nggak ada pun diada-adakan supaya menghormati. Padahal kira-kira kita bisa ngaji itu yang ngajari itu kiai kita apa bupati itu. Kita tahu halal haram kira-kira tahu dari bupati, dari pejabat, kepala dinas, atau kita tahu dari guru ngaji kita kira-kira. Kan begitu. Maka seharusnya cara perlakuannya kita melampaui daripada mereka. Mereka jabat sebentar aja selesai. Ini lanjut. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini luar biasa di dalam menghormati Rasulullah. Langsung dibawa sepohon-pohonnya itu nggak pilih sendiri ya Rasul itu. Saking senengnya itu sudah seperti itu langsung milih kambingnya yang terbaik, kambingnya yang terbaik disembelih langsung kasihkan makan. Dikasihkan dimasak yang paling enak, kasihkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya ini. Nah, maka ketika Rasulullah dihidangkan ada roti, ada kurma, ada daging, macam-macam itu. Maka Rasulullah itu kemudian meminta supaya ini disiapkan piring gitu. Ambilkan piring gitu. Karena apa? Karena Rasulullah keingat sama istri dan anaknya Fatimah gitu. Nah ini kalau lagi makan enak begini ingat istri sama ini, tolong ini dibungkuskan, tolong antarkan ke rumah saya. Nah, karena istri sama anaknya juga lagi lapar. Nah, kalau kita kan mampir warung makan enak, pulang ke rumah pura-pura belum makan lagi. Karena kalau ketahuan habis mampir dari warung dimarahin itu. Ngabis-ngabisin duit itu kan. Ini. Coba yang sering ke warung coba. Pulang sampai rumah itu nggak ngaku. Jangankan bungkus, ngaku aja enggak. Masak apa? Itu seperti itu. Nah ini adab bahwa ketika kita itu mendapatkan sesuatu yang kenikmatan, kita ingat sama keluarga kita ingat sama anak-anak kita itu. Tapi kalau di sini jangan dipraktekkan. Pak Gofar repot yang bungkus keluarganya. Jangan dipraktekkan kalau di sini. Ini kalau cuma 1-2 orang nggak apa-apa itu. Nah, itu adab lagi yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Ini. Nah, dari peristiwa ini bisa kita lihat, itu ya, bisa kita lihat di mana ternyata sekelasnya Nabi, sekelasnya para sahabat, makan aja sampai susah. Makan aja ternyata sampai susah, ada kendala lah. Kalau kita pernah nggak kita itu ngalami kadang sehari 2 hari mau yang dimakan nggak ada yang dimakan, ada pernah kita ngalami seperti itu. Ini para nabi, ini para sahabat yang luar biasa, mereka ngalami, kita malah enggak. Tapi mereka para nabi, para sahabat diberikan cobaan jauh melampaui diri kita. Bahkan cobaan yang paling besar, cobaan yang paling berat adalah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, kemudian para sahabat, kemudian para alim ulama. Baru terakhir yang paling kita itu yang paling ringan cobaannya kita itu. Kita itu cobaan paling ringan. Ini, tapi rasanya sudah kayak paling berat gitu.
Ini para nabi, para rasul, kemudian mereka mendapatkan ujian terberat, bahkan yang paling berat di antara semua nabi. Nabi itu ada 124.000. Rasul itu ada 313. Dari rasul ini ada rasul yang ujiannya mengalahkan yang lainnya karena saking beratnya. Siapa saja? Nimim, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, Nimim, Nuh, Ibrahim, terus Musa, Isa, Muhammad. Itu mereka itu. Ini yang paling berat ini di dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita itu harus berhusnudzon. Kalau musibah itu terjadi pada orang lain, bisa jadi orang itu ternyata justru orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita yang kena musibah, bisa jadi itu peringatan dari Allah supaya